Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan teori mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Profesor W.W. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan adanya 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi, berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Sebenarnya banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata, struktur sosial masyarakat seperti itu bersifat berjenjang. Hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan kekuasaan politik terpusat di daerah. Di tangan bangsawan, pemilik tanah yang didukung oleh sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Lebih dari 75% penduduk yang bekerja bergerak di bidang pertanian. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan. Yang kemudian dihamburkan untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta, penguburan dan perkawinan, atau untuk perang. Yang kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya yang dibangun atau diciptakan. Di Inggris, prasyarat bagi pertumbuhan berikutnya seperti itu diciptakan secara perlahan. Begitu juga di Eropa Barat, yaitu mulai akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Pada waktu abad pertengahan berakhir dan abad modern bermula, prasyarat tinggal landas didorong atau didahulukan oleh 4 kekuatan, yaitu Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penalaran atau reasoning dan ketidakpercayaan atau skeptikis sebagai pengganti. Kepercayaan atau fiat dan kewenangan mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan, menanamkan semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan pembahuran serta timbulnya kaum borjuasi golongan elit di kota-kota dagang baru. Kekuatan ini bersifat instrumental di dalam melahirkan perubahan sikap, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga yaitu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga.
Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan dan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. Dengan istilah kepentingan bersama itu, Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Di tempat lain, Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung. Dengan perubahan radikal di dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat, menimbulkan konsekuensi yang menentukan periode tinggal landas diduga tidak memakan waktu lama, hanya kira-kira selama dua dawarsa. Syarat tinggal landas. 1. 3 kondisi penting yang saling berkaitan di bawah ini merupakan prasyarat terhadap tinggal landas. Yang pertama yaitu kenaikan laju investasi, produktivitas. Misalnya dari 5% atau kurang lebih dari 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. Yang kedua yaitu perkembangan salah satu atau beberapa sektor. Sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga yaitu hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat. Ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan. Yang keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentanan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama berbagai sektor penting yang baru diciptakan. Tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional. Dan perekonomian mampu menahan segala goncang yang tak terduga pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi. Ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Yang kedua yaitu watak para pengusaha berubah. Bekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Yang ketiga yaitu masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju lebih jauh. Selanjutnya era konsumsi massa besar-besaran. Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian modal secara luas, barang-barang konsumen, dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini, keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi, dan kesejahteraan dalam arti luas, tetapi ada 3 kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap purna dewasa ini. Pertama, penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Yang kedua yaitu ingin memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui progresif.
peningkatan jaminan sosial dan fasilitas hiburan bagi para pekerja. Yang terakhir yaitu keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik dan sebagainya. Kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran yang tahan lama, ketidakadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Adapun kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini, yang pertama yaitu masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. Yang kedua, prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Yang ketiga yaitu tumpang tindih tahapan. Yang keempat, kritik terhadap tinggal landas. Yang kelima yaitu tahap pendorong menuju kedewasaan menyesatkan dan membingungkan. Yang keenam yaitu tahap konsumsi massal tidak kronologis. Hanya itu hasil resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.